Shalom, selamat pagi. Saat ini saya berada di salah satu hotel di Denpasar dan saya sungguh bersukacita ingin memberikan renungan pada pagi hari ini kepada saudara-saudara sekalian, khususnya untuk saudara-saudara yang pernah merasakan cinta kasih Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan, dan kemudian lantas saudara berpindah, beralih iman, keyakinan kepada yang lain hanya karena rasio saudara menolak Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Kuasa, yang telah datang ke dunia bagi orang berdosa yang percaya kepada Dia. Sekarang renungkan, jika saudara menolak Dia sementara ada jaminan kepastian keselamatan di dalam Dia. Artinya, jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bukan hanya semoga, bukan hanya mudah-mudahan, tetapi pasti selamat di dalam kekekalan. Artinya mempunyai Juru Selamat, saudara pasti selamat. Lantas kemudian saudara beralih iman saudara untuk tidak lagi mempercayai Dia hanya karena logika saudara tidak bisa menerima semua itu. Renungkan, kalau saudara sudah berpindah, apakah ada jaminan pasti keselamatan di sana? Dan renungkan, kemana jiwa saudara setelah kemah saudara di muka bumi ini dibongkar Tuhan? Apakah saudara yakin akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan bersama dengan Juru Selamat? Ataukah akan ada di dalam kebinasaan, dalam kekekalan tanpa Juru Selamat? Renungkan, Allah itu Maha Kudus, tetapi Dia juga Maha Kasih dan Maha Adil. Itu artinya setiap dosa, satu dosa pasti dihukum, dan upah dosa adalah maut. Artinya tanpa Juru Selamat, saudara akan sungguh-sungguh binasa dan harus menanggung sendiri seluruh dosa saudara dari lahir sampai mati. Dan sekali lagi renungkan, bisakah dengan cara demikian, dengan cara saudara menganggap kesalahan saudara, perbuatan baik saudara, bisa mengantar saudara ke surganya Maha Kudus, kalau dibandingkan dengan begitu banyaknya dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati? Bisakah dengan cara itu saudara akan masuk dalam kerjaan surga yang Maha Kudus? Saya secara pribadi mengaku saya juga orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari orang lain, tetapi saya sudah mempunyai Juru Selamat. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan seluruh dosa-dosa saya dari lahir sampai sekarang sudah Dia bereskan, sudah Dia tanggung, sudah Dia tebus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan pada momen Natal ini kita peringati kelahirannya sebagai keilahian, sebagai kemanusiaan Yesus. Dia adalah sungguh-sungguh Allah, tapi Dia sungguh-sungguh manusia juga. Bisa lapar, bisa haus, bisa marah. Tetapi kasih dan keadilannya itu tidak tabrakan. Justru dinyatakannya di atas kayu salib. Karena itu saya percaya, kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya pasti selamat. Ada di dalam anugerahnya keselamatan dalam hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga nanti. Karena itu saya tidak perlu khawatir, takut, cemas, karena saya sudah diperdamaikan
dengan Allah Bapa di surga oleh darahnya kudus. Karena itu di momen Natal ini bukan hanya gebiar-gebiar kemeriahannya, pesta poranya tentang momen Natal, tetapi yang jauh lebih penting adalah sudahkah saudara mempunyai juru selamat dan percaya pada juru selamat, mengenal Allah yang benar, mengenal juru selamat yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan itu yang terpenting. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan dimampukan dan diberikan kemauan untuk bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan karena kita baik, tapi karena Allah dalam Juru Selamat kita itu adalah baik. Maka kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Berbuat baik bukan karena pamrih supaya masuk surga, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus dan mempunyai jaminan pasti keselamatan. Itu yang terpenting. Itulah momen Natal yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita merenung bersama. Sudahkah aku diselamatkan di dalam Yesus? Allah menjadi manusia. Banyak orang menganggap itu tidak masuk akal. Tapi sebenarnya adalah melampaui akal. Karena kalau kita memaksakan semua pengertian kita dalam Allah yang Maha Kuasa itu yang bisa mengerjakan segala sesuatu harus masuk akal, masuk logika kita. Dia yang tidak terbatas. Tidak mungkin bisa kita mengerti secara tuntas dengan logika akal budi kita yang terbatas. Karena itu sama saja dengan kita mencedok air di samudera dengan secangkir gelas kopi. Maka yang kita dapatkan hanya air sebatas cangkir itu. Tapi kalau kita meletakkan logika kita, pikiran kita bahwa dia yang tak terbatas, maka kita bisa mengerti bahwa dia bisa menjadi apa saja. Karena dia tidak terbatas dengan kita terbatas. Kita yang terbatas ini menundukkan diri pada kebenaran firman Tuhan. Firman Allah yang tak terbatas. Merry Christmas 2023. Happy New Year 2024. Tuhan memberkati.